Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Amelia Putri, Class Management 23C, NPM 234111027. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu ide atau rencana bisnis memiliki potensi untuk sukses dan layak dijalankan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi, resiko, dan peluang, serta memastikan bahwa bisnis yang direncanakan memiliki dasar yang kuat dan signifikan, finansial, pasar, teknis, serta hukum. Kemudian, tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, itu mengidentifikasi potensi resiko. Studi kelayakan bisnis mampu membantu mengidentifikasi resiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kegagalan. Kedua, menilai potensi pasar. Mengukur apakah ada pasar yang cukup besar untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, memastikan keberlanjutan finansial. Studi ini menilai apakah bisnis tersebut dapat memberikan keuntungan yang cukup dan berkelanjutan. Keempat, membantu mengambil keputusan. Dengan adanya studi kelayakan, para pengusaha dapat membuat keputusan yang lebih cermat sebelum melangkah lebih lanjut. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam melakukan studi kelayakan bisnis ada 5, yaitu yang pertama, analisis pasar. Tujuannya menilai apakah ada permintaan yang cukup untuk produk atau layanan yang akan ditawarkan. Langkah-langkahnya, yang pertama, meneliti tren, pasar, dan preferensi konsumen. Kedua, mengidentifikasi pesaing dan menganalisis posisi pasar. Ketiga, menggunakan survei atau wawancara untuk memahami kebutuhan dan keinginan pasar. Kedua, yaitu analisis teknis. Tujuannya memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi dengan menggunakan teknologi dan proses yang tepat. Langkah-langkahnya yang pertama, menilai teknologi atau infrastruktur yang dibutuhkan. Kedua, menyusun rencana operasional untuk proses produksi atau persediaan layanan. Ketiga, menilai apakah ada keterbatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi operasional. Ketiga, analisis finansial. Tujuannya mengukur apakah bisnis dapat menghasilkan keuntungan dan memiliki arus kas yang positif. Langkah-langkahnya yang pertama, membuat proyeksi biaya awal dan operasional. Kedua, menghitung potensi pendapatan dan titik impas. Ketiga, menentukan sumber pembiayaan dan struktur pendapatan. Keempat, yaitu analisis hukum dan regulasi. Tujuannya memastikan bahwa bisnis tersebut memahami peraturan hukum yang berlaku. Langkah-langkahnya, yang pertama, memberikan izin dan peraturan yang diperlukan. Kedua, menilai potensi hambatan hukum atau regulasi yang dapat mempengaruhi operasional. Selanjutnya, yang kelima, analisis organisasi dan MSDM. Tujuannya menilai apakah ada sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan bisnis. Langkah-langkahnya yang pertama, menyusun strategi organisasi dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab. Kedua, menilai kebutuhan, keterampilan, dan keahlian yang dibutuhkan. Kemudian, kelebihan dan kekurangan studi kelayakan bisnis. Kelebihannya yaitu pertama, mengurangi resiko. Memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dianalisis untuk mengurangi potensi kegagalan. Kedua, memberikan penjelasan finansial. Memungkinkan pengusaha untuk memahami dengan lebih jelas tentang arus kas, pendapatan, dan biaya. Ketiga, meningkatkan daya tarik investor. Studi kelayakan bisnis yang solid dapat meyakinkan investor untuk berinvestasi dalam bisnis. Kekurangannya yang pertama yaitu biaya dan waktu.
Proses studi kelayakan bisnis memerlukan waktu dan biaya untuk melakukan riset dan analisis yang mendalam. Kedua, keterbatasan prediksi. Hasil studi kelayakan tidak dapat 100% menjamin keberhasilan bisnis, karena kondisi pasar dan fokus eksternal dapat berubah. Kesimpulannya, studi kelayakan bisnis sangat penting untuk dilakukan sebelum memulai sebuah usaha. Dengan melakukan studi kelayakan, seorang pengusaha dapat membuat keputusan yang lebih bijak berdasarkan data dan analisis yang mendalam. Meskipun ini tidak dapat menghasilkan seluruh resiko, studi kelayakan bisnis meminimalkan kemungkinan kegagalan dan memberikan arahan yang lebih jelas untuk kesuksesan jangka panjang. That's my explanation. Thank you for watching. Bye-bye.